tsunami Oke, balik lagi di unboxing by Majus Indonesia dan ada gua co-host magang yang Gue sebenarnya nggak penting produknya sih. Yang penting lihat lu tampil depan kamera aja udah lucu. Tapi lagi gue diginiin semua loh. Hah? Diginiin semua. Gini apa sih? Oke aja. Berontak gitu ya. Tapi kalau gue pasti kalau ada yang komen ke gue atau nggak suka ke gue, pasti gue sangat open minded banget, sangat terima banget. Unboxing, membedah cerita secara terang-terangan dan dikemas secara santai. Edukasi, informasi, sampai penghilang frustasi ada di sini. Tadi dulu gue belum kelar ngomong. nggak di kompor ada. Kompor gue mau dia. So, jangan sampai ketinggalan. Setiap Rabu jam 9 malam live di Instagram Majus Indonesia. Unboxing, mengunbox yang tidak ada boxnya. Majus Indonesia sebuah verifikasi. Cek, oke, balik lagi guys di unboxing edisi spesial Surabaya Teteros hari kedua. Sudah di sini, wah, ini tamu-tamu agung ini guys. Ya, aduh. Asik. Ada Bapak Ketua API ya, Om Mario, ada Bapak Johan dari API ya, dan ada Bapak Palermo. Dari orang biasa pak. Oh, orang biasa, merendah untuk meroket ya. Kalau Om Johan sudah jelas, masih sama Noir ya. Nah, dia lagi sibuk apa sih ini dari tadi? Sibuk main ketapel. Om, tinggal bawa ke sana Om. Tinggal dibersihin, diwikingin, beres Om. Tinggal taruh aja gitu. Kalau Om Johan masih di Noir ya? Sekarang sih lebih senang lagi mainan wire ya. Ah, wire? Iya, coil. Coil? Jadi coil builder? Mempekerjakan karyawan. Oke. Saya bisnis dia aja. Susah kalau mentalnya bos begitu. Bagi rezeki pak. Iya. Enggak, kalau mentalnya bos kan bisanya nyuruh orang. Nggak bisa disuruh-suruh. Nah, gua. Oke, Om Mario. Ya, siap. Iya. Nggak sangka loh Mario datang. Nah, iya, bener. Nggak, soalnya yang event terakhir Om Mario nggak ikut. Iya. Kebetulan lagi di luar kota itu. Oh, luar kota. Luar kota. Sekarang ikut ya. Ya sekarang Oke. Gimana Om event ini? eventnya sih bagus sih. Kemarin gua lihat animonya kan lumayan banyak. Terus di sini juga nggak cuman yang gue senangnya di sini nggak cuman papers saja. Di sini di luar papersnya tuh banyak juga gitu. Malah gue dapet info bisa hampir 50% bukan papers gitu. Orang yang mau nonton konten segala macam. Tapi dari situ kan itu yang bisa jadi edukasi ke masyarakat gitu. Ini loh vape buat penggantinya rokok segala macam. Kan kita butuh banget sama new papers lah gitu ya, biar marketnya berkembang gitu kan ya, kita butuh sama orang-orang baru ini gitu. Oke. Sini yang punya booth cuma Om Mario berarti ya? Kalau Om Johan ada booth nggak sih? Enggak main. Ada. Nggak ada main. Tadi oke. Berarti cuma Om Mario yang ada booth nih. Oke. Dari statementnya Om Mario tadi, kalau ada orang bukan vapers yang di sini ada pameran vape-nya, ada nggak yang mampir ke booth-nya Om Mario yang bukan vapers yang nanya-nanya? Kalau booth gua di booth gua sendiri soalnya kan gua bukannya OEM nih. OEM buat gua memang gua nyarinya apa bisnis yang mau berusaha ya gua inilah. Arahnya B2B dia. Ya. Salah ngundang orang ini bikin konten ini B2B. Oke, tapi kalau sekarang main jadi yang di kotak itu yang Di kotak ya gitu ya. Oh, jual resep berarti. Jual resep. Udah mindsetnya jual resep. Beda mainnya orang-orang ini udah. Iya. Tapi kalau gitu yang bikin
ya Pak nanti? Kenapa? Produce tetap dari Tetap dari lab kita, dari IJC juga. IJC juga? IJC juga. Jadi kayak maklun gitu? Iya, kayak maklun gitu. Dapat mau, misalnya gua Ya. mau bikin liquid, gua tinggal pilih rasanya, Iya, nanti tinggal bikin. udah didesainin dan segala macam. Iya, kayak gitu. Oke, duitnya? Duitnya ya dari orangnya lah. Masa dari gue juga. Siapa tahu ya kan patungan gitu. Oke, kalau Om Johan gimana menurut Om Johan event ini? Eventnya ya sesuai prediksi sih ya. Kalau prediksinya gimana? Ya pokoknya kalau menurut gue di Indonesia ini ada 3 event besar di Pulau Jawa. Di Jakarta atau di bagian barat itu ada Fair, di Ya. tengah ada Invec, di timur ada SPH. Ya, Tiga-tiganya kalau bikin event nggak ada yang sepi cuy. Dan Iya, ini iya, sesuai prediksi banget sih. Gila. memang udah ini ya, apa reputasinya sudah reputasinya, begitu, iya. gitu. Oke. Nah, Om Palermo ini juga tukang bikin event. Nah, iya, betul. Gimana menurut lo? Event di Surabaya, lu kan biasa bikin event. Gini, kalau di Surabaya itu pasti animonya pasti ini ya, pasti rame. Ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Dulu, kenapa saya bilang saat kita dulu mendirikan LLM Pak, itu kan Ya. ada interaksinya di Facebook. Ya. Nah, paling puanceng itu kan kita lebih end to end dari produsen. Waktu belum legal tuh, dari produsen jualan otomatis kan langsung ke konsumen. Nah di situ tuh kan ada interaksinya. Ya. Paling gede 80% itu dari Surabaya, Jawa Timur. Oh ya? Ya, penggunanya itu semua. Karena lu bikinnya di Jawa Timur kali. Jawa Timur. Oh iya. Konsumennya memang animonya paling bagus tuh area Jawa Timur. Jawa Timur. Oh tapi eventnya dia dulu ngeri Pak. Gue sampai syok Pak. Kalau jam tertentu gitu naik meja weh. Pasar malam kalah Pak. Iya kaget Bang. Wow. Jadi dulu itu kita itu yang terpenting adalah beda sama sekarang ya Om. Kalau dulu itu kita mikir gimana caranya vape, semua orang itu bisa nge-vape lah pokoknya. Kenalkan semua orang, saya sama Pak Johan ini udah fighter pokoknya. Udah ada uang berapa segini, udah kumpulin, bikin. Yang penting kita bikin acara vape. Kita bikin event itu gratis buat eksibitor. Bener. Oh, Lo datang bawa badan, bawa barang. pantas nggak ada lagi eventnya. Udah mulai nggak ada duit Pak. Sebenarnya udah nggak ada lagi. Sebenarnya sih bukan nggak ada lagi Pak. Kenapa? Seumpama kita mau bikin lagi, Hah? kasihan toko Pak. Dulu jarang toko. Oh. Iya. Karena dulu Setelah kita bikin acara, toko sepi Pak, langsung Pak. Bener. Lalu jangan bikin di kota gua lu. Tapi lagi itu beneran. ditalak dong. Tadi ngomong soal belum legal ya. Ya. Ini kan sebentar lagi 18 Juli kita akan peringati Hari Vape Nasional. Berarti udah berapa tahun? 3 tahun. Kok 3 tahun? 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun, 4 tahun dari 2018. Ada perkembangan nggak update regulasi atau segala macam yang mungkin boleh di-sharing ke ke vaper semua gitu? Kenapa lempar-lemparan mereka ini berdua ya? Bagian perdagangan dulu. Oh Oke, siap, siap. oke. Ya kalau yang ya, teman-teman tahu ya, kalau ya kita masih merevisi di bagian cukai. Gimana caranya cukai ini benar-benar bisa memihak ke kita lah, maksudnya kita lihat yang cocok sama industrinya gitu. Ya kayak kita tahu cukai yang pertama itu kan ya dengan cukai aja, nggak ada klasifikasi produk. Ya. Kalau yang sekarang udah ada klasifikasinya, udah ada ekosistem, terus ya open system udah dibagi-bagi. Ada juga yang HTP gitu-gitu ya. Perkembangannya itu aja, kayak kemarin kita lihat kayak 100 mili ternyata di pasar kita banyak ada masalah. Akhirnya kita coba hapuskan gitu ya. Ya tahun ini kan 100 mili udah hilang. Ya. Gitu ya. Ya yang lain-lainnya kita lagi mencoba terus ke regulasi-regulasi yang lain gitu, kayak ke perindustrian, ke perdagangan, sama teman-teman juga, sama teman-teman asosiasi lain, semuanya kita berbarengan gimana caranya bikin regulasi yang bisa menguntungkan semua pihak lah, mau dari produsen, retailer, sampai end usernya juga, sama pemerintahnya juga yang penting. Oke, jadi ada update itu ya tentang cukai ya. Kalau yang 2018 itu kan cuma nanti efektif 1 Oktober waktu itu akan dicukaikan, terus ya udah yang belum cukai bisa dihabisin dulu, setelah itu semua harus cukai. Terus berkembang ada 100 mili di tengah jalan, 100 milinya kayaknya banyak keluhan. Sekarang
ya dipisahin ya, closed Dipisahin. system sama yang ini. Karena kalau pakai cukai yang dulu yang closed system mungkin terlalu mahal Iya. gitu. Yang disposable, well, Kalau disposable ini ya kita disposable kan belum terpisah sama sekali kan. Iya. Disposable ini memang dia mengikuti sama yang closed system. Jadi Iya. ya yang dihitungnya per mili aja, tapi memang ada batasan 6 mili. Jadi Maksimalnya. ya maksimal 6 mili. Jadi ya itu sebenarnya kita juga pengen ada batasan. Kita lihat juga contoh dari Malaysia gitu, tetangga kita sendiri. ya. Sekarang marketnya mereka 90% Disposable. disposable. Ya. Nah sekarang gimana caranya kita di Makanya Aladdin Indonesia- dijual di sini. Iya makanya. Malaysia itu. Bener. Itu setuju. Karena di sana udah digusur Pak. Iya. Makanya kita jangan sampai kayak Malaysia lah. Kita lihat Malaysia segitu suramnya gitu ya. Market open system cuma sisa 10% itu menyedihkan. Sedangkan kita pemainnya di sini semuanya open system. Oh, Gitu. artinya berarti regulasi ini diatur supaya jalan bersama-sama gitu. Iya harus. Nggak berat sebelah yang nanti Nggak. mungkin kalau disposable jalan takutnya yang open system akan kegusur. Ya, Maksudnya gitu. mereka ini contoh kayak closed system, disposable, buktinya dengan regulasi yang sekarang dia tetap bisa jalan. Iya. Gimana caranya jalan tapi tetap ada batasan-batasan gitu. Ya kayak disposable kita coba batasin dengan maksimal ada 6 mili. Sedangkan kalau di luar negeri batasannya apa? Disposable itu ada 15 mili, Ada yang 20 gede-gede, mili, ya ya. itu gede-gede banget. Kita batasin lah 6 mili dengan kalau 6 mili kan harganya masih bisa bersaing lah sama yang open system. Oke. Iya. Oke, ditunggu update-update-nya Om ya. Siap, pasti. Dari Om Johan mau nambahin? Ya kalau saya selaku perwakilan dari organisasi konsumen pastinya tetap yang menginginkan supaya cukai itu diturunkan karena masih nggak make sense nilai cukai sekarang itu loh, Ketinggian. masih ketinggian. Oke. Untuk industri yang baru lahir disikat langsung segitu besarnya yang pasti akan memberatkan konsumen kan, terutama untuk konsumen baru dan menengah ke bawah karena Oke. Indonesia itu kan konsumennya kebanyakan menengah ke bawah. Oke. Nah kalau menurut Om Johan, kalau ketinggian idealnya berapa berarti? Ya idealnya sih kalau gue sih balik lagi samain aja, kalau misalnya nanti ada industri lain yang iri samain aja sama industri sebelah besaran cukainya. Tapi bukan ini hitungannya per batang. Ya per batang itu kan tinggal konversi aja jadi per mili. Oke. Iya dong. Hitungnya gitu. Iya. Jadi kita ketinggiannya Toh sampai. kita sekarang per mili juga kok open system. Iya. 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 Tapi tetap tinggi nominalnya per milinya. Per nominalnya diturunin karena kalau enggak industri ini ya jalannya ngerambat aja. Oke. Nah sampai di mana Om perjuangannya itu kira-kira bakal gol nggak? Kemungkinannya tipis ya. Wah. Tapi intinya Kenapa, gini. kenapa sudah pesimis di depan gitu? Intinya adalah organisasi terbentuk jangan sampai cuma ada bentuknya tapi nggak ada kerjanya. Oh. Walaupun kemungkinannya cuma 0,1% kita terus perjuangkan itu aja sih. Oke. Salut Om. Tapi karena setahu gua ya gua nggak terlalu tahu tentang cukai konvensional. Kayaknya cukai itu nggak pernah turun, tapi naik gitu. Nggak ada sejarahnya. Iya. Tapi di Sampai Indonesia kemarin vape, ada. di vape bukan turun dan bukan naik, tetapi dia dikonversi dari persentase jadi statis ya. Oh, oke. Gitu. Oke. Oh, cara ngitungnya yang beda. Ah. Ya, skema itunya beda gitu. Nah. Oke. Bahkan kedepannya pengennya gua nih itu berdasarkan resiko. Semakin gede itu nikotin paling lu, bagus. semakin gede cukai lu. Oh, Kan yang dilarang kan nikotinnya kan? Iya. Yang dibatasi. Sepakat, kan, sepakat. Iya. Lu 3 mg cukainya jangan sama yang 50 mg dong. Biarpun beda freebase sama static, Nggak ada Nggak ada hubungannya. hubungannya. Intinya besar kecilnya Resiko. nikotin. masuk akal sih ini. Iya, profil resiko harusnya. Sama satu lagi sih kayaknya Om, kadar manis. Sebetulnya manis itu pembunuh nomor 1 daripada nikotin. Ah. Iya kan? Itu kan tingkat resiko juga berarti. Iya, ya. betul. Tapi nggak diukur ya kalau di. Masalahnya gula sendiri itu nggak dicukaikan. Iya. Harusnya Itu kan sulit. dicukaikan. Harusnya di luar negeri udah mulai pelarangan kan. Iya. Gitu. Ini sangat penting guys supaya tidak ada lagi kata manis sama dengan bau. Ya. Oke, terakhir nih soal regulasi yang pernah diomongin mungkin sempat hangat berapa bulan dan setahun lalu lah mungkin. Soal SNI Om. Ya, Gimana kabarnya sekarang? udah kelar kok. Udah kelar. Kelar tuh berarti Tinggal gimana? roadmap-nya aja. Lah gimana maksudnya? Gua udah penyusunannya udah selesai kan, kebetulan ada aku sama Garin kan yang di SNI itu.
kemarin itu last meeting udah selesai, semua dewan itu udah setuju isi SNI-nya. Nanti paling tinggal sosialisasinya aja. Oke, terus penerapannya nanti gimana? Nah, penerapannya itu nanti masih belum boleh gua sharing dulu. Oke. Karena permintaan dari sana jangan di-share isinya. Oke, tapi udah tinggal eksekusi tinggal berarti eksekusi. ya. Kapan kira-kira Om? Masih belum dikasih tahu. Belum dikasih tahu apa nggak boleh kasih tahu? Belum dikasih tahu. Belum dikasih tahu. Tapi siap aja yang penting. Iya, yang pasti sih harapan gua kemarin sempat ngobrol, Pak, tolong biaya SNI-nya jangan disamain kayak industri lain ya. Oke, ini tapi bener liquid dulu kan? Liquid dulu. Bukan device ya? Liquid aja gitu kayak. Oke, ya, salah ngomong gua. Tolong diralat ya. Device jangan ya. Tapi kan nggak menutup kemungkinan device juga harus ada gitu. Kemungkinannya besar banget sih. Harusnya sih lebih ke device juga. Iya nih, kita panci aja SNI, Pak. Mainan anak-anak Pak, SNI Pak. Panci, Pak, gitu loh. Apalagi ini ya yang ada elektronik kayak gitu. Mainan anak kecil itu loh SNI. Oh iya makanya. Oke, kalau nggak boleh di-sharing tapi kita mengharapkan update-nya. Kalau Pasti. udah boleh di-sharing kita podcast lagi lah. Pasti. Oke. Thank you Marelo, thank you Om Johan, thank you Mario buat sharingnya. Thank you guys. Luar biasa sekali informasinya dan kita ketemu lagi di unboxing berikutnya. Jangan lupa guys, saksikan unboxing podcast setiap hari Rabu di YouTube channel jam 9 malam. Bye bye. Thank you.